Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1311 sampai bab 1315. Ini, apa yang terjadi? Keluarga Ye di Jiangbei sedang berlutut. Ketiga keluarga Li, Zhang dan Zhao semuanya berlutut. Ye Junlin juga terjebak di dalamnya sambil menggendong Junjun. Tampaknya klan Ye di ibu kota akan mengejar Junjun karena mengubah nama belakangnya. Semua keluarga dan orang terkait dioperasi. Li Ziran ketakutan ketika fakta ada di depan matanya. Dia segera bergegas ke Ye Junlin dan berkata kepada semua orang, "Bukankah itu hanya nama keluarga yang sama? Nama keluarga kita bukan lagi Ye. Selama kamu tidak mempermalukan anakku, nama keluarga kita bisa apa saja." Melihat postur di depannya, Li Ziran, "Aku sangat takut." Ye Junlin tersenyum. "Nama keluarga anakku adalah Ye, siapa yang peduli?" Semua orang terkesiap. Siapa yang berani mengurus ini? Saya pikir saya adalah Raja Surga. Klan Ye di ibu kota sangat berharap nama belakang Junjun adalah Ye. Siapa yang berani menghentikannya? Siapa yang salah memahami hal ini? Biarpun kamu memberi mereka 100 keberanian. Ye Tianlin hendak berbicara, suara Li Ziran terdengar. "Berhenti bicara. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi sekarang? Diam." Li Ziran takut Ye Junlin akan membuat marah keluarga Ye dan memperburuk keadaan jika dia terus berbicara. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa makan dan pergi. Li Ziran menoleh untuk melihat Tuan Lin di sebelahnya. "Tuan Lin, demi aku menjadi putri angkatmu sebelumnya, mohon padaku, ayo kita pergi." Ini, Tuan Lin tiba-tiba bingung. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani mengejar keluargamu? Apakah kamu pikir kamu hidup terlalu lama? Orang yang merespons paling cepat adalah Ye Tianlin. Dia segera berkata, "Oke, demi Xiaolin, Junjun bisa diberi nama Ye. Ayo hentikan masalah ini." "Iya, ayo hentikan masalah ini," yang lain berkata satu demi satu. Mereka juga secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Saat ini, masalah ini perlu dirahasiakan, karena mereka juga tergolong bagian dari istana Zentian. Bahkan bisa dikatakan rahasia. "Terima kasih keluarga Ye, terima kasih Tuan Lin, ayo pergi." Li Ziran dengan cepat mendorong Ye Junlin menjauh dari sini. "Kenapa kamu tidak keluar dari sini?" Ye Tianlin memelototi Wu Mulan dan yang lainnya. Seolah-olah mereka diberi amnesti. Semua orang berguling dan merangkak menjauh. Sedangkan untuk keluarga Jiangbei, Ye Junlin yakin mereka bisa menanganinya dengan baik. Setelah sampai di luar, Li Ziran dan Bei Tianwang hendak mendorong Ye Junlin ke dalam mobil. Wu Mulan dan rombongannya menyusul. Pelan-pelan. Teriak Li Tianhao. "Ada apa?" tanya Li Ziran. "Hah? Bukankah itu Ye Junlin? Lihat sendiri. Kamu hampir tidak bisa mempertahankan nama belakang anakmu." "Iya. Di saat kritis, mengapa tidak mengandalkan seorang wanita? Jika Ziran tidak meminta Tuan Lin untuk bersyafaat hari ini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Saya khawatir kita bertiga akan sangat terpengaruh oleh konsekuensinya." Wu Mulan dan Li Tianhao berkata dengan marah. Li Wenhai memelototi Ye Junlin dan berkata dengan marah, "Sungguh menyedihkan bagi seorang pria untuk berperilaku seperti ini. Jika aku jadi kamu, aku akan melompat dari gedung dan bunuh diri." Ya, mengandalkan seorang wanita benar-benar tidak tahu malu. Di mana apakah martabat seorang laki-laki? Wu Mulan bahkan berkata kepada Li Ziran, "Ye Junlin dan anak itu sama-sama orang jahat. Tunggu saja. Mereka akan membawakanmu banyak masalah di masa depan. Mereka ditakdirkan untuk membawakanmu kesialan." Li Ziran berkata. Dengan dingin, dia tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa. Situasi ini sangat serius hari ini. Jika mereka bertemu lagi nanti, kepada siapa lagi dia bisa berpaling? "Ye Junlin, bisakah kamu menjadi lebih tangguh? Jika aku jadi kamu,
Aku akan segera meninggalkan Ziran dan tidak menyakiti mereka. Zhao Junfei menunjuk ke arah Ye Junlin dan berkata, Junjun menatap tajam ke semua orang, kamu tidak boleh menindas ayah, hati-hati ayah mengalahkanmu. Junjun tahu segalanya, aku juga tahu kalau begitu banyak orang yang takut pada ayah saat ini. Jika sekelompok orang ini menyinggung perasaan ayahnya, akibatnya akan menjadi bencana bagi mereka. Haha, apa yang bisa Ye Junlin lakukan pada kita saat ini? Aku baru saja mendorong ayahmu, mari kita lihat apa yang terjadi. Li Songkui melangkah maju dan hendak mendorong Ye Junlin. Bei Tianwang melangkah maju dan memegang pergelangan tangannya, menariknya mundur beberapa meter. Li Songkui tersandung dan jatuh ke tanah, dia menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin, jangan berpikir bahwa menyewa pengawal akan membuatmu aman. Jika kamu memprovokasi orang yang berkuasa di masa depan, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, raung. Li Songkui, ya, siapa yang bisa dihentikan hanya oleh pengawal yang satu ini? Yang lain menghina, aku sangat membenci Ye Junlin dan yang lainnya. Mereka jelas di sini untuk bertemu orang-orang penting dan memperluas koneksi mereka. Tapi karena Ye Junlin, mereka hampir musnah. Mereka menghubungkan segalanya dengan Ye Junlin. Menurutku itu semua salah Ye Junlin. Jika Li Ziran tidak ada di sini, mereka pasti ingin menghajar Ye Junlin. Pengawal ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Ini Raja Beitian yang melepas topengnya. Kekuatannya menghancurkan keberadaan Chen Wudao dan sejenisnya. Tuan Istana Zentian, dia benar-benar dapat memblokir semuanya sendirian. Belum lagi ribuan tentara dan kuda, Li Ziran dan Bei Tianwang mendorong Ye Junlin ke dalam mobil dan segera pergi. Bintang sapu besar dan bintang sapu kecil, mereka sangat sial. Wu Mulan dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga buku-buku jari mereka memutih. Kesempatan untuk lepas landas sekali lagi diganggu oleh Ye Junlin. Ketiga keluarga Li, Zhao, dan Zhang nyaris geram. Saat ini, sekelompok orang keluar dari clubhouse. Wu Mulan dan yang lainnya buru-buru bersembunyi di sudut dan menyingkir. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, hadiah untuk tuan kecil belum dikumpulkan. Lupa, ini masalah besar. Hadiah untuk tuan kecil harus dikirimkan di tempatnya. Inilah tujuan kedatangan kami ke Jiangbei. Wu Mulan dan yang lainnya sangat terkejut setelah mendengar percakapan ini. Hah, tuan muda? Siapa tuan muda itu? Semua orang berkeringat dingin. Betapa luar biasanya status seseorang yang bisa disebut tuan kecil oleh nenek moyang keluarga pertama. Mereka langsung mengerti bahwa keluarga besar ini berkumpul di sini bukan untuk menghukum Ye Junlin karena mengubah nama belakangnya. Tapi itu punya tujuan lain. Siapa orang ini? Masih di Jiangbei, Wu Mulan dan yang lainnya saling memandang. Seolah dia telah menemukan peluang baru, matanya berbinar tajam. Karena ada perubahan nama keluarga, tidak ada yang memikirkan Junjun. Haruskah kita menindaklanjuti dan melihat? Wu Mulan dan yang lainnya menyarankan. Oke, ini baik-baik saja, Li Tianhao langsung setuju. Selama mereka tahu siapa tuan mudanya, mereka bisa menghubunginya di masa depan. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Segera, mobil-mobil mewah berangkat menuju suatu tempat. Wu Mulan dan yang lainnya mengikuti dengan tenang. Saat konvoi berangkat, Wu Mulan dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Arah ini sepertinya agak familiar. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil ini berhenti di villa tempat ruang pernikahan Ye Junlin dan Li Ziran berada. Apa, tidak mungkin kan? Sebenarnya ada di sini. Zhao Junfei membuka mulutnya. Semua orang tersentak, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Tidak mungkin, ini adalah pemikiran yang ada di benak setiap orang. Ini terlalu kebetulan. Jika itu benar, itu tidak terbayangkan. Tim yang dipimpin Ye Tianlin dipadati mobil mewah, namun hanya berani parkir jauh. Detik berikutnya,
sosok berbaju hitam muncul satu demi satu. Saat mereka melihat simbol seperti topeng dan tangdao, semua orang terkejut. Istana Zentian, ternyata Istana Zentian ada di sini. Wu Mulan segera menamparkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, dia adalah tuan kecil Istana Zentian, pantas saja dia memiliki daya tarik seperti itu, ya. Semua keluarga kaya di Daxia datang ke sini. Apakah hanya ada kekuatan seperti Istana Zentian?" Semua orang langsung bereaksi. Klan Ye di ibu kota bersatu dengan klan besar lainnya untuk datang ke Jiangbei dan membuat keributan besar, bukan untuk menghukum Ye Junlin. Sekarang tujuannya jelas, ini untuk Istana Zentian. Ternyata itu adalah tuan muda Istana Zentian, itu membuatku takut setengah mati. Kupikir itu. Zhao Junfei menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Untuk sesaat, semua orang mengira itu Junjun. Lagi pula, itu terlalu kebetulan. Kini kemunculan orang-orang dari Istana Zentian telah menghilangkan semua keraguan semua orang. Lebih baik jika bukan dia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya para prajurit dari Istana Zentian. Kami di sini untuk memberimu hadiah, tetapi Tuan Istana tidak menerimanya sekarang. Ye Tianlin berkata dengan cepat, "Baiklah, kalau begitu kami terima." Setelah mengirimkan hadiah, Ye Tianlin buru-buru pergi bersama semua orang. Wu Mulan dan yang lainnya juga pergi dengan tenang. Tanpa mereka sadari, sepasang mata diam-diam menatap mereka. Kontroversi perubahan nama keluarga Junjun telah berlalu. Namun tantangan yang lebih besar akan datang. Musuh yang tersembunyi di lapisan dalam akhirnya muncul. Ye Junlin mulai pulih, yang merupakan ancaman besar. Mereka tidak bisa duduk diam. Hanya dalam 1 bulan, total 37 kelompok master tiba. Beberapa dari luar negeri, beberapa dari Daxia. Semuanya datang untuk Ye Junlin. Ye Junlin telah menunggu begitu lama, dan mereka akhirnya muncul. Bagaimanapun, Istana Zentian telah memasang jaring dan sedang menunggu. Tunggu saja sampai mereka datang. Tidak hanya 37 kelompok master ditangkap, tetapi semua orang di belakang mereka juga dilacak. Dan ambil tindakan untuk menghilangkannya sesegera mungkin. Legiun tentara bayaran Badai Gurun hancur, masyarakat Tianqi benua selatan hancur. Istana Raja Laut Barat hancur, konsorsium Blackwater Barat hancur. Hanya dalam 1 bulan, Istana Zentian menggunakan guntur untuk menyerang oleh cara hapus musuh dan ancaman yang mendalam hampir sepenuhnya. Beberapa tokoh besar dari luar negeri juga disingkirkan dan diberantas. Membuat keributan tentang Ye Junlin kali ini memang telah memunculkan musuh bebuyutan. Dapat dikatakan bahwa hasil yang luar biasa telah dicapai. Hilangkan banyak ancaman dan orang berbahaya terhadap Daxia hingga ke akar-akarnya. Bisa dibilang orang-orang dan organisasi tersebut telah tersingkir bulan ini. Ancaman terhadap Daxia mungkin lebih besar dari 1 juta tentara. Karena mereka akan menyusup dari segala bidang dan dengan demikian menghancurkan Daxia. Terutama beberapa tokoh besar, semuanya ekstremis. Jika mereka menggunakan cara apapun, hal itu mungkin bersifat merusak. Saat Ye Junlin mengetahui karakter tersebut, Daxia berkeringat dingin. Ini lebih mengancam daripada serangan 1 juta tentara. Meski pencapaian ini bukan apa-apa, namun hanya melenyapkan sebagian orang dan organisasi. Namun demi keselamatan Daxia di masa depan, ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Pengungkapan ancaman dan bahaya yang mendasarinya terus berlanjut. Prestasinya pun semakin meningkat, oleh karena itu, Ye Junlin memiliki tambahan penting lainnya dalam daftar pencapaiannya. Sudah waktunya mengembalikan identitas Xiao Ye. Suara seperti itu datang dari Daxia, kembalikan identitas Dewa Perang Kunlun. Lalu apa yang harus dilakukan Chen Wudao? Sekarang Daxia telah menetapkan citra Chen Wudao sebagai Dewa Perang. Jika dia menghilangkannya gegabah, hal itu dapat menimbulkan akibat yang buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Dewa Perang Ye bertarung bersamanya untuk mendapatkan kembali posisi Dewa Perang Kunlun.
Terjadi diskusi hangat di Daxia. Mereka harus mempertimbangkan segalanya. Pertimbangkan saja setiap detailnya. Hal ini tidak mudah untuk dipulihkan. Tidak, Xiaoye tidak harus menjadi dewa perang Kunlun. Kontribusinya terhadap Daxia terlalu besar, dan gelar dewa perang tidak bisa mengungkapkan pencapaiannya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Semua orang memandangnya serempak. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa layak atas prestasinya? Tanya seseorang. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Jadilah raja." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton tersentak. Menjadi raja, ini jelas merupakan level yang lebih tinggi dari dewa perang. Ini terlalu menakutkan, meski semua orang terkejut, tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, Ye Junlin pantas dinobatkan sebagai raja. Baiklah, aku akan memberi Ye Junlin gelar raja berdampingan, Komando Brigade Besi Kunlun, Tentara Shuro, Buddha Besi, dan Tentara Surgawi Kekaisaran di ibu kota, dan berikan kota utara, 10. Pangkalan, 3 hari kemudian, upacara penganugerahan raja akan diadakan di teras penganugerahan raja di ibu kota. Tak lama kemudian tersiar kabar bahwa Daxia bergelar Raja Satu Kata Berdampingan. Apalagi pada upacara raja yang digelar di ibu kota 3 hari kemudian, kabar tersebut tersiar. Pertama, penyakit ini melanda Daxia, lalu ke seluruh dunia. Sudah bertahun-tahun sejak Daxia dinobatkan sebagai raja. Platform penganugerahan pangeran tidak digunakan selama ratusan tahun. Dimahkotai sebagai raja kali ini sungguh mengejutkan. Siapa kunci gelar raja? Hanya ada 2 orang yang terpikirkan oleh Daxia, Ye Junlin dan Chen Wudao. Ye Junlin bahkan tidak mempertahankan posisinya sebagai dewa perang. Adapun Chen Wudao, meskipun dia adalah dewa perang Kunlun, dia masih jauh dari dinobatkan sebagai raja. Atau jauh lebih buruk, bahkan jika dia mengalahkan istana Zentian. Tapi tanpa pencapaian tertinggi, dia tetap miskin. Siapa orang ini? Apakah ada orang lain di Daxia yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja? Jika dia memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja, bukankah dia sudah menjadi terkenal? Setidaknya mencapai prestasi yang sebanding dengan menaklukkan ratusan negara dan mengalahkan jutaan tentara, bukan? Hanya dengan kebajikan seperti itulah seseorang dapat dinobatkan sebagai raja. Namun prestasi seperti itu pasti diketahui seluruh dunia. Tapi kenapa tidak ada yang mendengar kabar apapun? Bagaimana kabarnya? Prestasi rahasia apa yang bisa dicapai orang ini untuk dinobatkan sebagai Raja Daxia? Chen Wudao di pangkalan bahkan lebih terkejut ketika menerima berita itu. Menjadi raja, berdiri di sisimu sebagai raja, memerintahkan jutaan pasukan, bisakah kamu memobilisasi saya? Chen Wudao berkata dengan terkejut. Semua orang juga kaget. Kekuatan Raja Yizhiyi begitu luar biasa, bahkan mereka bisa dikendalikan. Ini mengerikan. Chen Wudao adalah orang yang sulit diatur dan membenci perasaan terkekang. Apalagi jika ia sedang dikendalikan oleh orang lain, ia tidak akan beradaptasi. Atau tidak yakin, Ye Junlin telah membuatnya kewalahan sebelumnya. Chen Wudao selalu merasa tidak puas. Sekarang perasaan ini kembali, dia berada dalam kondisi mental yang sama. Siapa yang dinobatkan sebagai Raja Yizi berdampingan? Kenapa kita tidak mendapat kabar apapun sebelumnya? Tanya Chen Wudao penasaran. Ya, jika dia bisa dinobatkan sebagai raja, orang ini setidaknya harus menunjukkan prestasi, bukan? Kata Qixia dan yang lainnya. Yan Longwei, yang datang untuk menyampaikan berita, tersenyum. Kami tahu apa yang Anda pikirkan, Chen Zansen, tapi yang ini sama sekali tidak sebanding dengan Anda. Chen Wudao dan yang lainnya tersentak. Apakah Yan Longwei terlalu lugas? Artinya, siapapun yang dinobatkan sebagai Raja Satu Kata itu benar-benar kuat. Dia begitu kuat sehingga Chen Wudao tidak bisa dibandingkan dengannya. Seberapa kuatkah hal ini? Chen Wudao percaya bahwa dia tidak terkalahkan di dunia selama dia tetap berada di dalam keluarganya. Dia diam-diam menebak bahwa Raja Satu Kata ini berasal dari 4 klan besar.
Saya harap Chen Zansen akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara raja. Yan Longwei pergi setelah mengeluarkan perintah. Chen Wudao tampak sedih dan dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia. Awalnya dia telah mendapatkan posisi Dewa Perang Kunlun, dan di puncak kekuasaannya, dia menjadi Dewa Kematian yang ditakuti semua orang. Dia menikmati perasaan tak terkalahkan ini, namun tiba-tiba seorang raja muncul. Ini tidak bisa diterima olehnya, saya merasa sangat kecewa. Di sisi lain, Ye Junlin juga mendapat perintah untuk dinobatkan sebagai raja. Ini mengejutkan sekaligus menyenangkannya. Saya pikir itu hanya akan mengembalikan identitas Kunlun sebagai dewa perang. Tak disangka, ia dianugerahi gelar raja berdampingan. Dia bahkan mengendalikan begitu banyak pasukan. Bahkan dewa perang Kunlun berada di bawah komandonya. Selamat kepada Raja Yizi Bingjian, Yan Longwei mengucapkan selamat. Saya berharap Raja Yizi akan pergi ke ibu kota 3 hari kemudian untuk dinobatkan sebagai raja. Iya, saya akan tiba sesuai jadwal, Ye Junlin mengangguk. Setelah Yan Longwei pergi, Junjun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, apa itu raja yang berdampingan?" Sedikit lebih kuat dari dewa perang, Ye Junlin menggaruk hidung kecilnya. Ayah adalah raja berdampingan. Saat Junjun besar nanti, apakah menjadi dewa perang wanita adalah ide yang bagus? Ye Junlin menggoda Junjun. Oke, Junjun ingin menjadi dewa perang. Junjun bertepuk tangan kecilnya yang gemuk. Berita bahwa Daxia dinobatkan sebagai raja dengan cepat menyebar ke seluruh jalan dan dibicarakan di mana-mana. Bahkan Li Ziran dan Zhou Yingning sedang berdiskusi. Lagi pula, mereka bisa mendengarnya di mana-mana. Namun, keduanya sengaja menghindari diskusi Ye Junlin. Takut dia akan mendengarnya, bagaimanapun, masalah seperti ini adalah masalah sensitif bagi Ye Junlin. Jika kesehatan Ye Junlin normal, dia akan tetap menjadi dewa perang di Kunlun. Mungkin dia bisa mencobanya di masa depan, dan mungkin dia akan dinobatkan sebagai raja. Tapi sekarang dia berada di kursi roda, topik ini mengejutkannya. Tidak ada yang tahan dengan ini, bukan? Melihat Ye Junlin tiba, Li Ziran dan Zhou Yingning segera tutup mulut. Bertingkahlah seolah tidak terjadi apa-apa. Keduanya merasa malu saat melihat Ye Junlin menatap mereka dengan aneh. Aku ingin tahu apakah Ye Junlin mendengarnya. Nenek, ibu, apa yang kamu bicarakan? Junjun berlari mendekat, bukan apa-apa. Li Ziran menyembunyikannya. Nenek, ibu sedang membicarakan raja dengan kata yang sama. Kata Ye Junlin sambil tersenyum, pikirkan. Hati Li Ziran dan Zhou Yingning tenggelam. Ternyata Ye Junlin sudah mendengar semuanya. Kedua orang itu tampak jelek. Ini, nenek, ibu, ayah adalah raja berdampingan. Teriak Junjun Tong tanpa menahan diri. Ini membuat Li Ziran dan Zhou Yingning tercengang. Apa yang dikatakan Junjun begitu tegas? Apakah benar? Keduanya berkeringat dingin. Aku adalah Dewi Perang, ayah adalah rajanya. Kata Junjun sambil tersenyum. Fiuh, Li Ziran dan Zhou Yingning menghela napas lega. Beri mereka ketakutan. Ya, bagaimana bisa? Bagaimana Ye Junlin, seorang pria berkursi roda, bisa menjadi raja satu kata berdampingan? Mungkin Ye Junlin sedang bercanda dengan Junjun. Dia juga menjadikan Junjun sebagai dewa perang. Omong kosong kekanak-kanakan. Li Ziran berkata dengan serius. Junlin, kamu harus berhenti mengatakan ini kepada anakmu di masa depan. Dia akan menganggapnya serius. Bersambung.